mutiara. Bisa Anda mau milih nama ini kan gitu. Tapi berat lebetin daun nama condong gitu kan berat beratnya kecuali yang diajir orang ajir orang poe wabi jam pe harupa gara-gara rumput. jangan pakai kimia, organik terus. Organik pupuk kandang teh domba tuh antemin dengan organik pupuk kandang ya. Memang maunya dia Hijau terus tuh makanya hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya Rudian Putra. Dimana di video ini yang sudah 5 hari kemarin ya, saya aplikasikan dengan pupuk dari pupuk organik yang beraneka ragam jenisnya, yaitu dari kotoran hewan sapi, kambing, walet, dan kelelawar. Tapi di sini identik dengan pupuk kelelawar ya, kebanyakannya pupuk kelelawar dan pupuk lalai, dimana yang sekarang ini sangat gencar sekali dicari oleh para petani ya sahabat, pupuk kotoran kelelawar ataupun pupuk kotoran walet, burung walet yang sudah mengendap dan menjadi suatu kompos ataupun organik. Dan pupuk organik itu sendiri ya itu beraneka ragam seperti pupuk kotoran kambing, sapi, dan walet serta kelelawar yang bisa dijadikan pupuk organik padat yang sudah difermentasi tentunya ataupun yang sudah mengendap lama yang menjadi kompos. Dan pupuk organik dan pupuk padat ataupun pupuk kompos biasa sering digunakan oleh petani yang dua ragam, beraneka ragam itu ya, yang dua jenis yang biasa petani pakai. Dan pupuk walet itu dan kelelawar biasa disebut pupuk guano, di mana pupuk guano itu adalah pupuk yang berasal dari Peru, yang terutama dari negara yang iklimnya kering seperti Kepulauan Pasifik, Nauru ya, dan Kepulauan Cinca serta Kepulauan Pasifik yang lainnya. Itu menurut sejarah tahun 1980 sekianan ya sahabat. Dan di mana pupuk walet ini banyak kandungannya seperti nitrogen, kalsium, kalium, magnesium, dan sulfur ya, fosfor juga ya, yang terdapat di kandungan kotoran burung walet serta kelelawar sahabat. Dan burung kelelawar ini sangat terdapat banyak di Indonesia, terutama seperti di Sulawesi itu banyak juga sahabat ya. Dan kelelawar itu biasa dia terdapat banyak di dalam gua, biasanya gua. Kebetulan di kampung saya itu, di kampung saya banyak gedung walet sahabat, gedung walet. Dan kemudian gedung waletnya itu tidak hanya dimasukin oleh walet saja, tapi dia dimasukin dengan kelelawar juga sahabat, yang dimana kelelawar itu mengeluarkan kotoran, dan kotoran itu sangat berguna sekali untuk tanaman ya. Saya review yang lainnya sahabat, yang sudah saya aplikasikan dengan pupuk organik dari kotoran walet dan kelelawar. Kalau yang ini belum sahabat ya, yang ini belum. Saya yang sudah saja yang saya mau review di sini. Nah, ini seperti musangking juga. Ini musangking yang 11 bulan saya tanam, mungkin akhir tahun ini usianya 1 tahun setelah fase penanaman ya sahabat. Ini saya belum melakukan penyemprotan pestisida jenis inseks karena saya harus mengerjakan pekerjaan yang lainnya masih banyak, dan ini untuk di lahan yang datarnya ya sahabat. Jadi saya mau review yang lainnya yang sudah saya kasih dengan pupuk organik kotoran walet dan kelelawar, seperti ini montong juga ya. Kemudian saya kasih tunjuk yang ini juga yang sudah kemarin saya kasih ya, saya aplikasikan di bawah ini. Dan kebetulan tadi pagi hujan
Dan di sini seperti ini ya. Mungkin konsentratnya sudah menyerap langsung ke tanaman, dan ini tidak ada genangan air sahabat ya, aman ya, walaupun diguyur hujan terus, curah hujan yang begitu tinggi, tapi alhamdulillah ini aman. Cuman ini belum saya bersihkan, rapikan dulu lahannya karena banyak di rumah. Tidak apa-apa, yang penting di sekitaran lahan di sini aman. Jadi simak terus ya videonya sampai dengan selesai. Saya mau menjelaskan tentang manfaat dari pupuk kotoran walet dan kelelawar serta kandungannya. Oke, simak terus videonya sampai dengan selesai, dan jangan lupa tolong bantu like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Dan saya tidak akan tunjukkan semua tanaman yang sudah saya aplikasikan dengan pupuk organik dari kotoran walet maupun kelelawar yang sudah saya aplikasikan 5 hari yang lalu atau 1 minggu lah ya, 1 minggu. Dan seperti ini pertumbuhannya, ini belum 1 tahun sudah tingginya seperti ini, lebih 3 meter kalau tidak saya pruning sahabat, karena pola penanaman saya dari pupuk organik ya. Kemudian saya bantu penyusulannya setelah 2 bulan kemudian dengan pupuk NPK 16, paling seperti itu aja sahabat. Jadi pupuk walet itu biasa disebut dengan pupuk guano ya, pupuk guano yang berasal daripada bahasa Peru ya, dan khususnya di iklim kering ataupun di negara-negara Samudra Pasifik seperti Nauru, Cinca ya, negara itu pokoknya yang berasal dari penghasilannya fosfor yang dari burung walet ataupun anjing laut dan kotoran burung laut. Itu sangat bermanfaat juga sebenarnya sahabat bagi tanaman-tanaman itu ya, karena kandungannya di situ mengandung fosfor, nitrogen yang tinggi ya. Jadi sahabat, jadi sangat efektif untuk menyuburkan tanah. Sama itu anjing laut, burung laut, walet, dan kelelawar, itu kotorannya sahabat ya. Jadi kotorannya sekali lagi saya sebutkan manfaatnya, pupuk guano itu mengandung fosfor dan nitrogen yang tinggi ya sahabat. Jadi ini efektif untuk menyuburkan tanah yang kekurangan zat organik. Nah, jadi pupuk guano juga mengandung kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Dimana kalau tanah ataupun tanaman kekurangan zat sulfur, maka ciri-cirinya adalah itu menguning daunnya ya, seperti tanahnya itu drop. Jadi bermacam-macam ragam sahabat. Tanaman daun itu menguning kekurangan zat magnesium ataupun dia sendiri kena kekurangan sulfur. Jadi itu kita harus mengaplikasikan pupuknya itu harus jauh lebih banyak kebutuhan di dalamnya, yaitu kebutuhan makro berarti ya sahabat. Jadi pupuk kalsium itu ya, magnesium dan sulfur ya. Jadi dengan jumlah yang bervariasi sahabat. Jadi variasi jumlah kandungan ini bergantung sumber kotoran hewan ya, yang digunakan jenis makanan yang dimakan hewan, dan penambahan unsur saat proses pembuatan pupuk. Jadi begitu sahabat ya, itu jadi kandungan di dalam burung walet ataupun kelelawar jadi mengandung sekali lagi fosfor dan nitrogen yang tinggi sahabat. Dan pupuk guano juga mengandung kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Jadi tidak ada kandungan lain lagi, maaf sahabat ya. Ini bukan saya sok tahu, silahkan koreksi lagi para sahabat, betul apa tidak dari kandungan burung walet dan kelelawar ya sahabat. Jadi sangat bervariasi jumlahnya ya sahabat. Jadi bergantung sumber kotoran hewan yang digunakan, jenis makanan yang dimakan hewan, dan penambah unsur saat proses pembuatan pupuk. Jadi itulah kandungannya yang saya sebutkan ya, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Itu sangat penting sekali, kalium, magnesium, sulfur, fosfor itu sangat penting sekali. Nitrogen untuk masa pertumbuhan, terutama masa vegetatif ya maksudnya. Ya, jadi ini tanaman saya mungkin kenapa pertumbuhannya ini signifikan, karena kebutuhan di dalamnya itu yang ada seimbang ya, kebutuhan makro yang saya kasih. Jadi oke, saya sekali lagi saya klarifikasi, ada yang istilahnya komen lah ya dari kolom komentar tentang masalah kotoran kambing dan kotoran kambing ataupun yang sudah difermentasi ataupun yang belum difermentasi. Jadi begini sahabat, kalau menurut saya organik itu dari kotoran hewan. Jadi kotoran hewan itu bukan organik. Maksudnya paham ya? Kotoran hewan itu bukan organik, organik dari kotoran hewan. Maksudnya paham sahabat? Ketika kotoran hewan belum kita proses secara
fermentasi, berarti dia masih pupuk, masih kotoran hewan. Kenapa bilang disebut organik? Ketika kotoran hewan sudah melalui proses fermentasi, ya, fermentasi yang pembuatannya itu sangat efektif, tidak terlalu kering dalam melakukan pencurahan air bahan organiknya seperti M4, molase, tetes tebu, seperti itu ya. Jadi harus agak lembab, jangan sampai kering, dan didiamkan, dibolak-balik selama 2 bulan didiamkannya. Baru bisa diaplikasikan ke lahan setelah dia matang ya. Jadi kalau masalah mati atau tidaknya itu kita tidak bisa menyalahkan daripada kotoran kambing. Mungkin kotoran kambing kita aplikasikan ke tanaman durian misalkan ya. Durian, terus durian itu kita mati. Itu banyak berapa faktor sebenarnya. Itu matinya karena apa? Bukan karena kotoran kambingnya itu sendiri yang belum terproses secara fermentasi, ataupun di musim kemarau itu tidak ada, kurang melalui perawatan dan penyiraman ya, ataupun tanahnya itu sendiri drop, kekurangan kalium ataupun magnesium ya. Itu sangat pengaruh sekali. Makanya karena apa saya bilang kekurangan magnesium di tanah kita ini, curah hujannya tinggi sahabat. Jadi curah hujannya tinggi otomatis identik dengan tanah kita asam ya. Jadi tanah kita itu asam. Jadi tiap daerah itu struktur tanahnya itu berbeda-beda ya sahabat, ada tanah netral, basah, dan asam. Jadi itu saja. Jadi kita perlu tahu bahwa di Indonesia ini curah hujannya tinggi. Di setiap daerah yang hujannya tinggi otomatis tanahnya itu bakal masam. Kenapa? Karena air hujan itu sendiri mengandung kadar nitrogen. Sama seperti urea, kita terlalu banyak menggunakan aplikasi urea, nitrogen yang tinggi, yang 45%, dan yang lainnya tidak ada, atau lari kemana, otomatis lambat laun populasi mikroorganisme yang ada di tanah itu kan habis dan lahan mudah degradasi. Itu kita bukan anti kimia sahabat. Kita boleh menggunakan kimia, sama saya juga kadang menggunakan kimia ya. Tapi di saat dia dibutuhkan aja oleh tanaman kan gitu. Saat dibutuhkan aja oleh tanaman. Jadi ingat, kalau pupuk organik itu lebih cenderung dia ke memperbaiki struktur dan tata udara tanah sebenarnya itu, dan tanah yang tadinya tandus, padat, bisa menggemburkan juga. Jadi itu untuk proses pembuahan itu tetap aja kita harus melakukan pembosteran, dan booster itu rata-rata itu dari pupuk yang biasa petani pakai zaman sekarang. Petani milenial seperti saya gitu yang pengen praktis pasti membutuhkan pupuk NPK majemuk sahabat, saya tidak munafik. Jadi kalau kita mengaplikasikan pupuk kambing ya jelas pasti mati, karena di dalam pupuk kambing, di dalam kotoran kambing itu sendiri belum melalui proses fermentasi terdapat bakteri patogen yang bisa menyakiti atau merusak tanaman kita sendiri karena belum dinetralkan ya, belum melalui proses fermentasi. Jadi hanya itu saja mungkin sahabat ya. Jadi kalau mau mengaplikasikan pupuk kambing yang sudah terfermentasi ataupun belum, kalau yang belum terfermentasi silahkan sahabat diamkan dulu selama 3 bulan atau 6 bulan lebih. Kalau tidak mau melakukan proses fermentasi secara organik, kalian sahabat bisa lakukan pengaplikasian setelah 6 bulan lah ya. Yang penting tidak lembab, tidak terlalu di hujan angin kan ya. Tetap simpan tempat yang sejuk agar aman ya. Jadi bakterinya itu biar dia mati dulu, karena di dalam kotoran kambing itu terdapat bakteri patogen dan amoniak. Zat amoniak itu panas sahabat ya. Kalau kita langsung diaplikasikan ya bakal bisa merugikan atau merusak tanaman kita justru. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Hanya sampai di sini aja. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya sahabat ya. Mohon maaf sekali karena saya bukan maksud menggurui siapapun. Tapi di sini adalah bukti otentiknya bahwa tanaman saya hidup. Ya, bahwa tanaman saya hidup karena saya terus aplikasikan. Pertama pola penanaman saya kasihkan pupuk organik dan dikasih 2 organik, dan pupuk susulan itu adalah pupuk NPK. Dan sekarang terakhir 5 hari yang lalu atau 1 minggu yang lalu saya kasih pupuk guano, yaitu kotoran walet dan kelelawar sapi dan kambing yang sudah melalui proses fermentasi yang menjadikan bahan organik. Hanya mungkin sampai di sini aja. Mudah-mudahan dulu bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Saya sama di sini belajar. Sahabat ya, belajar tidak ada kata lelah. Lagi saya masih muda, produktif. Jika saya tua, tidak kuat lagi untuk bekerja. Alhamdulillah, tanaman sudah ada. Mudah-mudahan Allah mengijabah atas segala niat baik saya, terutama untuk keluarga saya, untuk para sahabat-sahabat saya di mana berada. Terima kasih atas dukungannya dari channel saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan yang sudah like, comment, share, dan subscribe, ucapkan terima kasih. Yang belum, silahkan
sahabat ya. Kritik saran yang membangun itu sangat penting bagi saya, karena tidak ada saran kritik yang membangun dari para sahabat, saya tidak akan mungkin bisa maju. Terima kasih, dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.